Itu hubunganku sama Arab tadi ya, kayak foto-foto. Ini eksklusif di channel TP46, eksklusif di live TP46. Cynthia sama Ajat tuh sampai bingung. Sebenarnya hubungan kalian tuh gimana sih? Aku sendiri nggak tahu hubunganku sama Arab itu ya. Kalau aku memang awalnya dari fans gitu kan, dari orang yang mengagumi, orang yang cuma bisa di balik layar. Dulu aku selalu bilang, aku nggak sedekat itu sama Arab. Oke, itu bohong. Karena di balik layar, di balik kamera, kita itu sering ngobrol. Arab sering curhat, yang itu aku buka di Marathon kan. Arab tuh sering curhat, tapi memang itu di balik kamera. Aku juga nggak tahu kenapa kok dia curhat ke aku by Discord, by video call. Nah, begitu kita ada di satu rumah yang bareng, aneh, hubungan itu aneh anjing. Sampai Arab sama Cynthia, apa sih kalian berdua ini? Aku juga nggak tahu apa. Jadi kadang itu si Arab itu bisa baik banget. Terus kadang dia tuh marah-marah, mendinai semua omonganku. Sampai Cynthia, kalian berdua ini apa sih? Kalian berdua nikah deh anjing. itu hal yang aneh sih bagi aku. Memang hubungan gua sama Arab sampai sekarang itu masih tanda tanya. Aneh Mas P sampai dikecup Arab lah. Itu hal yang bisa sejam kemudian dia bisa marah-marah anjing. Maksudnya marah-marah untuk hal yang nggak jelas. Untuk kayak, P ngapain sih lu makan ini? Terus kayak apa ya? P ngapain sih lu di sini? Diem lu kayak gitu. Itu bener-bener aneh. Hubungan itu aneh. Nah, kalau Arab bilang, kalau Jad bilangnya love hate relationship. Jijik aku. Kalau ada love-nya jijik, kalau hate relationship sih oke. Teman sejati situ marah karena sayang. Nah, aku ngerasanya pada saat aku makan enak. Jadi ya even di traktir Arab sih, kita makan di restoran gitu ya. Dia ngeliatin aku sambil senyum-senyum. Nape lu gitu? Nape kau? Kayak gitu ya. Nape kau? Gak apa-apa. Gue seneng aja. Dia nggak pernah ngomong lu gue kalau sama aku seneng aja. Seneng kenapa? Seneng ngelihat kalau kau makan enak kayak gini, kalau kau makan sehat. Bangsat. Ih, aku langsung merinding. Ngapain sih ngomong gitu anjing? Ngapain? Itu aneh bagiku, aneh. Karena kan kebiasaan makanku ya aku beli makanan-makanan murah lah. Ini kalau misalnya makanan-makanan yang enak, tiba-tiba sambil ngeliatin gitu, senyum. Apa kau? Gak apa-apa, aku seneng aja lihat kau kayak gini. Emang kenapa? Suka lihat kau makan makanan sehat, makanan-makanan mahal. Ih, merinding anjing. Seorang Arab ngomong begitu bangsat. Merinding. Ih. Sesayang itu sama lu Mas nih. Kau ngomong sesayang itu. Aku pamit balik sebelum ini ya, berarti hampir 2 bulan yang lalu. Pamit balik pertama yang after marathon. Aku kesini habis itu balik lagi kan. Harap aku balik ya, karena dia nggak ada di Jakarta. Aku pamit ke semua orang, 4 orang itu, Yuka, Arab, Jod sama Gary. Rap aku balik. Yang lainnya ngomong hati-hati, save like lah, lalu Arab cuma ngomong nggak usah balik lagi dah lu, nggak penting lu di sini. Jawabannya kayak gitu masih ada nih di WA aku, nggak usah balik lagi lu, nggak penting di sini. Aneh kan? Arab sebenarnya perhatian sama semua member ya bang, dengan caranya sendiri. Iya, itu harus aku akuin. Dia itu orang yang observe. Dia tahu detail-detail kecil, dia tahu ke semua member. Tapi kayaknya bencinya ke aku doang deh. Kalau misalnya kalian lihat di podcast Raditya Dika sama Arab, itu sering kali kayak Radit itu mancing tentang TP, dia selalu matahin aja, kayak nggak membahas TP lebih dalam gitu. Aneh. Mas TP kenapa canggung kalau kumpul banyak orang? Contohnya waktu kapan? Kalau misalnya kalian bilang waktu YXGC atau waktu Triple Acoustic, karena kalau misalnya udah bersembilan nih atau bersepuluh full member gitu, atau bersembilan full member gitu, aku ngerasa porsi yang ini anehnya aku tuh kalau ngejokes yang aku niat banget itu selalu dianggap gak lucu. Yang dalam artian aku udah punya di otakku, wah ini bakal lucu. Respon dari anak-anak tuh gak lucu. Tapi kalau aku yang jadi apa adanya, maksudnya aku gak terlalu mikir, bukan apa adanya, aku gak terlalu mikir, mereka bisa ketawa. Ini contoh, kayaknya udah kesebar juga ya foto ya. Kemarin kan sama Rhys Brian, kita nongkrong sama Roy sama Rhys Brian. Aku, Roy, Rhys Brian sama Arab sama Cynthia mau makan. Terus di menunya itu ada nasi goreng gila. Aku pesan, Mbak, nasi goreng crazy-nya 1 ya. Semuanya ketawa anjing. Aku rasa aku cuma ngomong nasi goreng crazy dan gak ada niatan buat ngelucu. Bener-bener kayak gak ada niatan buat, terus ketawanya kayak terbahak-bahak. Aku gak tahu lucunya di mana. Aku cuma ngomong nasi goreng crazy, tapi kalau aku udah meniatkan itu buat ngelucu, orang-orang kayak apa sih, Pe? Apanya ngakak? Kok ngakak? Aku bingung ngakaknya di mana. Aku
aku nggak niat lucu di situ karena nasi goreng gila ya aku ganti gilanya di crazy. Mbak pesan nasi goreng crazy 1. Terus semua ketawa terus Chris Brian, ya aku juga nasi goreng crazy, yang lainnya nasi goreng crazy. Ya oke, mbaknya terus bilang nasi goreng crazy-nya berapa? Sambil ketawa-ketawa gitu loh. Lucunya di mana? Buat aku ya, itu nggak lucu anjing. Nah, anak-anak bilang aku itu lebih jago di deep talk, lebih jago di ngobrol serius. Jadi kemarin ada sempat obrolan ya TP itu jagonya di ngobrol serius aja, nggak bisa dipecanda. Nah, pertanyaannya kenapa kok aku selalu diem pada saat itu? Karena aku ngerasa kalau aku ngelempar itu jadi ngerusak suasana. Yang lucu banget tuh Brevi itu setiap lontarannya tuh lucu. Terus Yuka, terus Jot, terus Arab. Terus Ibot. Kalau udah ada 5 itu aku mau masuk kayak ngerusak aja. Jadi aku lebih baik diem aja udah. Wah Brevi, aku bisa bilang Brevi itu bless ya ada di sini ya. Karena kenapa aku bilang bisa bilang bless? Karena Brevi itu aku anggap Vindes ada di Triple A anjing. Jokes-jokesnya itu jokes tongkrongan banget yang kita nggak kepikiran itu bakal keluar, tapi kita tahu kalau kata-kata itu ada gitu. Sering nempel sama Yuka mas, kalian sebenarnya klop. Pingin aku juga setuju. Menurutku aku paling klop. Kenapa aku bilang paling klop? Karena Yuka itu tahu cara nebelin jokesku yang nggak begitu lucu. Itu Yuka. Karena aku tahu kalau aku ngejokes nggak begitu lucu, tapi dengan samberannya Yuka, dia itu bukan samberan yang ngehina atau ngejek atau bahasanya matahin jokesku. Tapi dia nebelin biar lucu. Aku cocoknya dulunya sama Yuka. Tapi gara-gara Michelle sih anjing. Karena dia sibuk banget sama Michelle, nempel terus sama Michelle, aku jarang banget bisa ngonten sama Yuka. Udah terlalu bucin sama Michelle. Bentar, Cynthia mau datang, aku siapin kursi ya. Jadi bisa ngobrol sama Cynthia. Kok mas kamera sama kamu gelap banget sih? Gelap. Soalnya ini apa sih? Dia white. Terima kasih. Oh jadi kayak coklat banget. Kamu coklat, aku apa? Itu kameranya kok gelap banget. Iya karena white sih. White apa sih? Lebar. Kenapa sih? Gildacil. Podcast ini tuh belum keluar sini. Podcast belum. Jangan itu spoiler. Aku cuma nanya podcast yang itu loh. Iya. Gak ada spoiler apa. Iya. Podcast yang itu belum keluar sih. Belum. Apa pertanyaannya tuh? Nggak tahu. Yo. Lah kalian gimana? Nah, pertanyaannya, Mas Pek, silakan. Sebenarnya udah bosan dari pertanyaan gimana rasanya di Arab itu udah bosan kan ya? Iya. Secara general, kamu happy nggak? I'm happy. Happy. Melakukan apapun yang kamu lakukan sekarang. Happy. Sedih banget. Ini lagunya salah nih. Oke. Lagunya. Describe happy yang kau rasakan. Kenapa happy? Bertemu dengan kalian. Oh, uncu. Oh. Lu bawa apa? Apa? Describe happy. Iya, maksudnya banyak experience baru kan. Oke. Terus ya nyaman juga kok. Dengan semua kesibukanmu, kamu hari ini kalau nggak salah tidur cuma 3 jam kan? Iya. Karena kau harus ke mamamu dulu kan? Iya. Habis gitu kerja lagi. Iya. Kau happy dengan itu? Iya kan nggak setiap hari begini. Jadi kalau sekarang lagi capek ya udah rasain aja dulu capeknya. Ntar kalau ada waktu istirahat juga pasti istirahat kok gitu. End goalmu apa sih? End goal aku just being happy aja sih. Just being happy. Iya. Maksudnya kalau sekarang lagi sakit capek ya udah emang lagi momennya capek aja, tapi kan capeknya nggak tiap hari. Misalnya nanti kalau ada momen istirahat ntar juga pasti recovery lagi gitu. Jadi sekarang capeknya ya dirasain aja gitu. Aku sih kalau kerja nggak bisa bohong sama diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya udah nggak nyaman, aku nggak bisa maksain diri aku untuk ini nyaman kok gitu, aku nggak bisa. Oke. Jadi selama ini kalau aku bertahan berarti ruang lingkupnya menurut aku masih
masih di kadar sehat ya. Oke. Tapi kalau misalnya buat aku kayak sebenarnya patokan aku di pekerjaan di saat aku bangun tidur dan aku ngerasa pundak aku berat untuk melakukan aktivitas pekerjaan, di situ aku nggak ngerasa ruang lingkup pekerjaanku akan berarti sudah tidak sehat. Bentar. Kau nggak bisa ngomong gitu kalau misalnya nggak ada contoh kan? Sebelumnya apakah kau Pernah. kerja dan akhirnya cabut? Pernah. Oh pernah kayak gitu? Pernah. Itu kerja berapa lama? Itu 2 tahun tapi nggak 2 tahun full aku ngerasain itu. Di tahun-tahun terakhir, di momen-momen terakhir tuh aku udah mulai ngerasa bukan burnout ya, mungkin burnout burnout dan merasa semua beban itu harus aku tanggung, tapi sekeliling aku tuh nggak mau mendengarkan opini aku gitu. Akhirnya kau cabut. Akhirnya aku tadinya tuh aku masih maksain kayak Aku bisa kok. aku bisa. Aku nggak mau ngecewain baik pihak gitu. Tapi ternyata semakin dijalanin, rasa nyaman itu tuh emang udah aku nggak ada lagi ku rasain gitu. Dan di saat aku melek setiap harinya menjadi beban buat aku nggak bisa ngejalanin itu gitu. Karena pekerjaan kan kita lakuin Senin sampai Jumat normalnya. Di saat Senin sampai Jumat setiap hari kita ngerasain udah berat, itu buat aku udah nggak sehat banget buat mental dan batin aku gitu. Mungkin physically bisa kuat, tapi kalau mental dan batin itu kan buat aku kayak fondasi juga ya. Setuju. Jadi kayak sampai detik ini sih aku masih merasakan rasa nyaman itu. Udah Jadi berapa tahun kamu di sini? kayak mau 4 tahun deh. Dan 4 tahun masih nyaman aja. Aku masih nyaman kok. Maksudnya kan ini kan sebenarnya aku berkembang ya dari Bukan masih segitu aja. Gak ada perkembangan. Masih kecil-kecil aja kok. aku berkembang dalam segi pengetahuan, job desk, kayak yang aku handle dulu di tahun pertama sama sekarang kan udah berbeda. Jadi ternyata masih banyak banget hal-hal yang harus aku pelajarin gitu di sini. Ada fun fact tentang Cynthia. Dia dulu pernah melamar jadi PA-nya Raditya Dika dan ditolak. Gak ditolak karena gak dijawab. Ya kan berarti ditolak, gak dijawab. Oh iya, jadi kayak gak masuk list ya. Jadi tuh pertama kali aku tahu ada job desk personal assistant itu dari story-nya Kak Raditya Dika, need PA lalalala. Aku langsung Kak Radit nih. Aku apply deh, karena aku jujur aku saat itu ngikutin semua vlog dia dan semua tentang perkembangan tentang keuangan dia lah, kan dia suka ngajarin soal investasi. Nah buat aku kalau aku jadi timnya Kak Radit bakal banyak banget ilmu yang aku dapat soal itu. Jadi kalo kayak boleh milih, sekarang Radit udah mau, kau milih Arab atau Radit? sekarang. Present ya. Bang Rap. Because of? Ya karena balik lagi ya, sampai detik ini kan aku masih nyaman dan aku udah ngerti tuh cara handle lagi. Misalnya aku udah ngerti cara handle-nya, aku udah ngerti cara kerjanya gitu. Tapi kalau sama Kak Radit kan aku mesti adjust lagi, perkenalan lagi, pendekatan diri lagi, kayak mesti belajar lagi. Buat aku tuh PA kita belajar tentang orang atasan kita gitu. Kita harus ngerti apa yang dia mau. Kita harus ngerti bagaimana handle dia kalau dia lagi gimana. Kita harus ngerti timing yang tepat untuk menghadapi dia gitu. Seperti apa. Nah, itu kan aku harus belajar ulang ya. Dan di sini kan posisinya beda banget kan. Iya, beda. Dan secara karakter itu kan beda banget. Jadi kayak aku ngerasa di titik ini kayak Bang Rap yang membawa aku di titik sekarang, aku belum ada alasan untuk aku harus pindah gitu. Dan aku merindingnya ya pada saat kemarin Cynthia ketemu Radit. Cynthia belajar dari Radit, tapi untuk Arab. Dia belajar gimana cara manajemen, entah itu SDM atau keuangan. Dia belajar tapi untuk Arab gitu loh. Ya. Good Cin. Good. Makasih. Berangkat? Yuk. Yuk. Saya mau culik Mas Tepe dulu ya guys. Joget sekali Kak Jin. Joget Cynthia joget aneh sih. Aduh abang bukan maksudku begitu. Gue lagi capek lu suruh joget. Oh kan masalah Statue bukan berarti tak mau. dikit kan bisa. Sebetulnya biasanya. Gimana sih? Bisa datang ke rumah. Gimana sih, aku lupa. Aku harus belajar dulu ya guys. Thank you guys. Thank you.